Selamat datang, selamat berjumpa kembali dalam channel kami, Revolvere Channel. Merdeka! Belum ada 100 hari masa pemerintahan Presiden Prabowo Gibran, kami telah memberi beberapa catatan kepada para pembantunya. Ada 3 yang kemudian kami soroti. Yang 2 ini sangat disayangkan dan menjadi catatan tersendiri mulai dari sejak berdirinya Republik ini. Yang pertama adalah Mayor Teddy Indrajaya. Tidak tahu kenapa, apakah karena Prabowo yang tidak bisa lepas dari Mayor Teddy, mungkin karena faktor tertentu, maka diangkatlah sang mayor tersebut menjadi sekretaris kabinet. Baru kali ini ada seorang perwira pertama yang kemudian didudukkan menjadi seorang menteri. Dan hal ini menjadi sangat debatable. Mengapa? Karena sang mayor tersebut ternyata masih aktif dalam kedinasan. Saya tidak bisa bayangkan andai kata seorang Teddy Indrajaya tersebut melakukan kunjungan daerah di kabupaten tertentu misalkan, dengan jabatan politisnya seorang sekretaris kabinet, saat kemudian bertemu dengan Muspida di kabupaten tersebut, masa iya sih seorang menteri memberikan hormat militer kepada seorang Dandim? Karena kita semua tahu bahwa Dandim pangkatnya secara militer berada di atas Mayor Teddy. Minimal seorang Dandim itu pangkatnya letnan kolonel atau 1 tingkat di atas Mayor Teddy. Ini akan menjadi pemandangan yang sangat lucu. Bagaimana coba Anda bisa membayangkan dalam sebuah kunjungan, karena hierarki militer, sehingga Mayor Teddy saat datang harus memberi hormat kepada seorang Dandim dan Kapolres, karena mereka berdua ini pangkatnya lebih tinggi dari Mayor Teddy. Dulu memang ada dalam pemerintahan Orde Baru seorang menteri muda, beliau berpangkat, itu pun berpangkat Marskal pertama atau Jenderal Bintang 1. Beliau adalah Dr. Abdul Ghafur. Pertama kali diangkat menteri oleh Presiden Soeharto, menduduki jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga. Namun, mengingat faktor yang telah saya sebutkan di atas, begitu menduduki jabatan menteri, maka Dr. Abdul Ghafur pangkatnya dinaikkan 1 tingkat menjadi bintang 2 atau menjadi seorang marskal muda, sehingga dia tidak perlu memberi penghormatan apabila melakukan kunjungan ke daerah. Kacau ini. Baru kali ini aturan protokoler ditabrak dengan apa ya kalau saya sebut ini. Mau saya sebut lucu, tapi bagaimana? Dan kenapa ya? Apakah tidak ada peraturan dan perundangan yang mengatur tentang orang-orang yang seharusnya pantas menduduki jabatan seorang menteri? Walaupun kita semua tahu bahwa jabatan menteri adalah jabatan politis dan menjadi hak prerogatif presiden.
yang artinya presiden bisa menunjuk siapapun menjadi seorang menteri. Namun harus diingat, faktor kepantasan harus menjadi pertimbangan utama. Kemudian pengangkatan tersebut akan menorehkan tinta catatan sejarah tersendiri dalam Republik ini. Yang kedua adalah kita semua tahu siapa dia, seorang politisi gaek, katanya, dan beberapa kali menduduki jabatan sebagai anggota DPR RI, pernah menjadi pengurus Dewan Pimpinan Pusat sebuah partai besar yang kita semua tahu sangat concern dalam menggembleng kader-kadernya. Siapa lagi, tidak lain dan tidak bukan adalah seorang Marwara Sirait. Kita lihat cuplikan video di bawah ini, teman-teman semua. Ibu-ibunya juga masih ada, Pak. Hebat. Tolong ibu-ibu telepon ke suami-suami. Sudah kirim foto, Pak. Ya, Pak. Ini ketua kita ya. Bos kita namanya Pak Hasim ya. Saya bekerja jadi anak buahnya beliau. Ya, ketua. Saya pembina aja. Siap. Ya, Siapa? Ya, Pak. Semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih ketua. Terima kasih. Bagaimana seorang Marwara Sirait yang katanya rapat di kantornya sampai jam 11 malam beserta seluruh stafnya. Di tengah-tengah rapat tersebut, kemudian Marwara Sirait melakukan video call dengan yang katanya bosnya dan katanya atasannya. Tentunya kita semua berpikir bahwa apa yang dikatakan Marwara tersebut adalah sang presiden, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Disinilah kemudian ada hal yang sangat menggelikan. Yang ditelepon ternyata bukan Prabowo. Yang ditelepon adalah Hasim Joyo Hadikusumo, sang adik dari presiden terpilih. Di situ dengan bangganya Marwara melakukan video call dan menunjukkan bahwa dia sedang bekerja kepada Hasim Joyo Hadikusumo. Ini orang, aduh, aneh-aneh aja. Tidak habis pikir saya kepada seorang Marwara. Harusnya dia mengerti betul dong tentang jabatannya. Dia mengatakan itu bosnya itu sambil bercanda atau memang beneran. Dalam struktur jabatan, seorang menteri itu atasan langsungnya ya presiden. Menteri itu adalah pembantu presiden. Yang berhak mengangkat dan memberhentikan adalah presiden, bukan adik presiden. Waduh, payah betul itu si Marwara itu. Pantes saja dia pada waktu Mulyono menjabat di periode kedua tidak diperbolehkan oleh Ibu Megawati menjadi seorang menteri. Ternyata yang katanya hebat politisi kayak hanya begitu saja, tidak mengerti tentang kedudukan jabatan dan jabatan seorang menteri. Tidak mengerti bahwa menteri itu adalah
bawahan langsung presiden dan atasannya ya hanya presiden, sangat disayangkan. Atau bisa terjadi begini, teman-teman. Siapa yang sebenarnya menjadi the real presiden di Indonesia saat ini? Prabowo kah atau Hasyim Joyo Hadikusumo? Saya jadi teringat pernyataan seorang politisi gaek saat melakukan podcast dengan Total Politik. Beliau adalah Opung Pandanababan. Pernah dalam suatu podcast dia mengatakan bahwa Prabowo sangat bergantung kepada sang adik. Karena pada waktu melakukan pertemuan dengan Ibu Megawati, konon karena dalam sebuah pertemuan dengan Ibu Megawati, Prabowo tersebut menunggu adiknya dulu. Lalu ditanya oleh Opung Panda, kenapa you nunggu Hasyim? Sambil berkelakar Prabowo berkata bahwa dialah yang punya uang. Jadi satu hal penting harus pengetahuan Hasyim. Nah, apakah hal ini kemudian terbawa sampai kemudian Prabowo menjadi presiden? Bahwa the real presiden yang sebenarnya adalah Hasyim. Siapa Hasyim? Kita semua tahu. Hasyim ini seorang pengusaha yang penuh masalah. Sangat kontroversial. Lalu kemudian siapa yang memegang kartu truf Hasyim? Tidak lain dan tidak bukan adalah Mulyono. Lagi-lagi Mulyono. Mau jadi apa Republik ini kalau seperti ini terus? Jadi jika ada pernyataan bahwa Prabowo nanti akan lepas dari bayang-bayang Mulyono, saya yakin itu mungkin iya. Namun, apakah Prabowo bisa lepas dari bayang-bayang Hasyim? Wallahu alam bisawab. Dan siapa yang bisa mengendalikan Hasyim? Balik lagi ya Mulyono. Waduh, parah sekali. Bisa-bisanya ya seorang Marwara yang telah malang melintang di dalam dunia politik mengeluarkan candaan seperti itu. Itu ada loh di dalam akun media sosialnya. Parah betul. Dengan bangganya dia mengatakan bahwa telah laporan kepada bosnya. Lalu saya soroti lagi adalah staf khusus presiden. Staf khusus presiden ini kalau kita memandang adalah sebuah jabatan yang sangat prestisius. Staf khusus, utusan khusus, ya sebangsanya lah. Orang-orang ini bisa menjabat selama 5 tahun, mendapat tunjangan dan fasilitas setara dengan seorang menteri. Apabila kemudian diduduki orang-orang yang sangat tidak berkompeten, alangkah sayangnya APBN dibuang begitu saja oleh presiden untuk membiayai orang-orang yang sangat tidak berkompeten. Ambil contoh saja Gus Miftah. Mereka-mereka ini padahal diatur dalam Perpres nomor 137 tahun 2024. Lagi-lagi balik lagi penyebabnya adalah Mulyono. Yang mengeluarkan Perpres itu Mulyono.
di mana tujuan pembentukan khusus presiden itu adalah untuk memperlancar tugas presiden. Pada intinya begitu. Untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh presiden di luar tugas-tugas yang dicangkup oleh kementerian dan instansi pemerintah. Ini ya semacam tugas omon-omon yang tidak jelas kalau kayak begini ini. Mengapa sih yang seperti ini diberi fasilitas setara dengan menteri? Dalam pelaksanaannya juga sama dengan seorang menteri. Bertanggung jawab dan memberikan laporan kepada presiden langsung. Sebenarnya posisi ini sih tidak terlalu penting ya menurut saya. Hanya pos yang diberikan kepada orang-orang yang dianggap sangat berjasa kepada presiden terpilih pada saat kampanye yang lalu. Sepertinya saya memandang begitu ya. Ada beberapa staf khusus yang kemudian akan saya cermati dan saya awasi terus nantinya. Satu sudah rontok, yaitu Gus Miftah. Orang seperti Gus Miftah yang ngomongnya ngaco diangkat menjadi seorang utusan khusus. Wah, keterlaluan sekali ini. Padahal banyak loh yang bisa menduduki jabatan tersebut lebih berkompeten. Kalau kemudian urusannya adalah kerukunan antar umat beragama dan keagamaan, ada misalkan Bapak Quraisy Shihab, ada kemudian Sekapebel Romo Magnis dan lain sebagainya. Ada kemudian Gusmus. Mereka-mereka ini levelnya jauh lah kalau dibanding dengan si Miftah yang mulutnya bocor tersebut. Akhirnya apa yang terjadi? Si Miftah keseleo lidah dan kemudian mengundurkan diri. Ini entah mengundurkan diri atau kemudian dipaksa mundur dalam perbincangan dalam kamar oleh sang presiden. Kita juga tidak tahu. Yang kemudian meragukan lagi ya orang-orang semacam Raffi Ahmad. Kita lihatlah nanti dalam perjalanannya utusan khusus ini seperti apa? Apakah berfungsi secara maksimal atau tidak? Kalau tidak, lebih baik dievaluasi oleh DPR dan kemudian dicabut sajalah perpresnya. Gila, orang dengan tugas tidak jelas dapat fasilitas sekelas menteri. Wow. Marilah kita waras. Janganlah uang rakyat dihambur-hamburkan untuk orang-orang yang tidak jelas. Sekian dulu podcast kali ini. Salam Revolver Channel. Merdeka!